Saya Kenapa PJ? waktu itu masih SMA kelas 3. Ya, umur 17 tahun, pemilu tahun 87 saya sudah menjadi saksi P3. Pak Naro karena sudah kenal kita selalu beres itu ditanya sama beliau, "Kamu kerja apa?" Sama Pak Naro. Nah, saya bilang belum ada, Pak, kan gitu. Oke, kalau begitu saya kasih kamu honor sekian, kalau ada yang lebih baik ambil, kalau misalnya kau mau ikut sama saya. Karena saya juga sampai saat ini bukan tidak ada yang mau narik-narik. Iya. Ya, tetapi saya bilang kecuali kalau misalnya P3 sendiri, maka saya lah orang sendiri itu yang bertahan terakhir. Kan gitu. Jadi Bapak tuh memang kayak orang udah jatuh cinta ya, Pak? Saya bersyukur sama Pak Mar. Dengan kehadirannya Pak Mar sebagai PLT menghadirkan yang namanya media ini. Karena kita sebenarnya kekurangan seperti itu. Ya. Corong kita nggak ada. Ya, salah satunya ini fungsinya makanya saya berterima kasih sekali. Ya, karena dari sinilah kita menggagas ide-ide untuk disebarkan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah kembali menyaksikan acara kita Satu Tujuan Menjemput Kemenangan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan hadirkan kembali satu orang narasumber. Beliau adalah calon anggota legislatif. Ini menarik. Beliau orang Sulawesi Selatan, begitu. Kemudian sekarang berjuangnya di Jateng 4, ya. Langsung saya perkenalkan, nih abang, saya boleh panggil abang ya? Boleh. Mas atau, kalau itu karena Jawa Tengah. Mas ya, atau Daeng kalian ya. Ada Daeng Agus Salim Hasga atau Mas Hasga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih. Ya. Saya jadi confused nih, mau manggil Mas atau Daeng nih. Apa aja boleh. Apa aja boleh. Oke. Pakai politiknya begitu apa aja boleh. Apa aja boleh. Oke, Mas saja deh. Ya. Mas Hasga, pertama-tama terima kasih sudah hadir di podcast ini. Kita ingin sekali terus nggak boleh lelah untuk mengedukasi masyarakat, betul, khususnya anak-anak muda. Betul. Karena di tangan mereka lah nasib kita semua ini, betul, bahkan anak cucu kita. Nah, sekarang sebelum kita ngomongin elektoral, ngomongin dapil, kita ngomongin profil dari Bang Hasga dulu atau Daeng Hasga. Ini aku dengar Mas Hasga ini udah aktif atau menceburkan diri di P3 itu dari tahun 88 ya? Tahun 88. Ceritain Bang. Saya waktu itu masih SMA kelas 3. Ya, umur 17 tahun, pemilu tahun 87 saya sudah menjadi saksi P3. Di daerah kami, namanya di Boncindea itu, di desa kami di Sulawesi Selatan, saya jadi saksi P3. Karena riwayat bapak saya itu Mas Yumi. Ya, Mas Yumi dibubarkan Bung Karno di Orde Lama, Orde Baru berdiri namanya Partai Muslimin Indonesia yang disingkat MI. Bapak saya juga ada di situ. Ya, nah, dan ini cikal bakalnya P3 ya Pak? Iya, cikal bakal P3 ini setelah itu baru masuk ke P3 dengan fusinya ketiga 4 fusi itu kan gitu. Jadi saya sebenarnya secara biologis sudah P3, tapi secara politik tahun 87 itu saya waktunya di saksi P3 kan gitu di TPS. Umur saya itu antara 17-18 kan gitu. Waktu itu kecebur atau emang suka atau apa? Karena waktu itu saya terharu ya, emosi saya kan gitu. Kita ini kalau dulu di makam P3 itu tidak pernah ada enaknya. Di zaman Orde Baru. Karena? Ya karena ditekan terus. Jalanan apa semua tidak akan dapat fasilitas. Jangankan berharap jadi pegawai negeri. Tidak akan mungkin. Jadi memilih P3 itu? Memilih P3 itu karena ada rasa perjuangan gitu. Dan ada ancamannya saat ada itu? Ancamannya waktu itu. Tidak segampang Mas Imam mau masuk P3 saat ini. Itu perlu dipikir 3 kali, 4 kali kalau mau masuk P3. Dan saya sudah menceburkan di P3 waktu itu. Setelah saya tamat SMA kan di blacklist lah istilahnya itu. Karena orang tahu kan gini nih. Anaknya Haji Semaga kan gitu loh. P3 kan gitu. Tidak mungkin dapat pekerjaan. Nah, ketua DPC waktu itu baru meninggal kemarin, Al-Fatihah untuk beliau, namanya Ahmad Kelana itu mendorong saya ke Jakarta. Karena di Jakarta lebih lebih cair lah kan gitu dibanding daerah. Nah,
Nah, itulah awalnya saya bersinggungan dengan P3. Sampai di P3 dilala lagi. Kebetulan waktu itu mau muktamar pertama P3. Nah, di muktamar itu para ketua-ketua P3 itu waktu itu tidak kayak sekarang bahwa ada staf-staf ya kan gitu. Anggota DPR waktu itu satu kamar itu kan bertiga satu orang yang layani. Kan gitu. Begitu ya suasananya. Ya, suasananya. Akhirnya direkrutlah LO kalau istilahnya sekarang kan gitu loh, untuk melayani orang-orang kan gitu loh kan gitu. Nah, saya ketimbang jadi keamanan lah waktu itu. Nah, tetapi karena Pak Naro waktu itu di Widya Chandra ya dinasnya kita sering datang. Pak Naro ini ketua umum P3 yang kedua. Ya. Setelah Pak Mintareja kan gitu. Lanjut. Nah, setelah itu sampai gitulah waktu itu Pak Naro ditarik ajudannya. Namanya Pak Mayor Mulyono ke Kostrad kembali. Nah, Pak Naro karena sudah kenal kita selalu beres itu ditanya sama beliau, "Kamu kerja apa?" Sama Pak Naro. Nah, saya bilang belum ada Pak kan gitu. Oke, kalau begitu saya kasih kamu honor sekian. Kalau ada yang lebih baik ambil. Kalau misalnya kau mau ikut sama saya. Karena saya waktu itu kan ibaratnya lembaran putih ingin ikut partai politik. Ya, pokoknya saya iakan aja. Nah, dilalanya juga tamu pertama yang saya harus terima itu duta besar keliling dari Timor Leste. Siapa namanya itu? Amaral Clementio apa itu ya. Clementio Amaral kan gitu. Saya ingat persis waktu itu. Hari Jumat itu kan saya ini kan gitu. Akhirnya itulah. Nah, setelah itu banyaklah yang yang ini yang dipakai Pak Naro kan gitu. Akhirnya berlanjut kan gitu. Jadi Daeng ini benar-benar dari bawah betul ya Daeng? Ya. Menapaki perjalanan di P3 ya. Ya. Dan kenapa setia sampai sekarang Daeng? Kenapa nggak coba-coba partai lain? Itu tadi kalau kesetiaan itu yang tadi Bapak bilang katakan Mas Imam itu harus ada rekrutmen yang jelas. Kaderisasi. Kalau itu kaderisasi apapun godaannya pasti ada merasa kebanggaan di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita harus mencari orang yang bisa meresapi itu ya? Iya, karena kalau tidak itu instan tadi. Dengan adanya duitnya mereka anytime pindah ke partai lain. Ya bayangkan aja kayak sekarang ini kan gitu loh. Ya, last time 2 hari sebelum ini orang pindah partai untuk menjadi capres kan gitu. Ya kan gitu. Ya, karena itu tadi tidak ada rekomendasi yang jelas. Makanya saya tadi ketemu salah satu teman kan gitu loh. Ngomong-ngomong masalah itu gimana caranya itu untuk menghindari itu. Saya bilang setiap yang mau lompat partai harus diskor 5 tahun. Jadi harus ada itunya tuh Pak ya? Harus ada. Karena kenapa? Pola pikirnya yang di sana sama pola pikir kan beda. Misalnya partai nasional sama partai berbasis Islam kan agak berbeda kan gitu loh. Ideologis. Ya ideologisnya kan gitu loh. Tentu harus dibuang dulu yang itu baru masuk ke sini. Kalau hanya itu yang dia ini pasti kan begitu jadinya. Tidak senang di sini pindah lagi. Itu yang saya rasa karena saya juga sampai saat ini bukan tidak ada yang mau narik-narik. Iya. Ya, tetapi saya bilang kecuali kalau misalnya P3 sendiri maka saya lah orang sendiri itu yang bertahan terakhir. Kan gitu. Jadi Bapak tuh memang kayak orang udah jatuh cinta ya Pak? Betul, karena kenapa? Saya banyak diberikan dalam pengertian tanda kutip fasilitas oleh P3. Karena kalau Mas Iman tanya backgroundnya kenapa? Saya justru backgroundnya dari P3 baru terjun ke usaha. Jadi kebalik orang kan. Kalau orang yang lain berusaha dulu baru masuk ke P3. Nah makanya kan saya tadi bilang periode kedua Ibu Ya Ismail Materium, saya udah agak jarang ke DPP. Nah, saya mulai berbisnis karena secara umur juga harus cari ini kan ya? gitu. Dan itulah tadi sebagai terima kasih saya ke Pak Naro itu tadi. Mohon aja selalu saya sebut nama Pak Naro. Teman-teman juga di DPP ngatur kenapa sih Pak Naro? Saya tidak akan pernah berhenti menyebut Pak Naro kalau sudah ada yang mengalahkan prestasinya 99 kursi DPR. Kalau sebelum itu saya tidak akan berhenti menyebutnya. 99 ya? 99 kursi. Makanya pada tahun 88 itu sidang umum kan beliau dicalonkan jadi wapres oleh fraksi P3 melawan Sudarmono dari Golkar. Ya, anak generasi muda tidak tahu itu. Sekarang
Partai Persatuan Pembangunan harus memberikan edukasi bahwa panji-panji Partai Persatuan pernah berkibar DPR di parlemen itu. Karena kenapa? Waktu tahun sidang umum MPR itu, yang jadi pimpinan sementara MPR itu adalah Hussein Naro, putranya Pak Naro. Ia mendatangi SK-nya Pak Naro. Bersama Sri Paku Alam yang tertua. Nah, ini yang harus diberikan gelora, bahwa kan kadang-kadang kan generasi muda mengatakan partai tua, partai ini kan gitu loh. Padahal Partai Persatuan yang membuat sejarah melawan rezim otoriter yang namanya Orde Baru, mencalonkan Pak Naro sebagai cawapres waktu itu. Yang lain tidak ada berani. Sampai waktu itu praksi ABRI goyang. Ingat nggak? Ya, Atau pernah dengar? Wow, itu belum di masa saya itu, Pak. Ya, kan Ini pernah dengar namanya Brigjen Ibrahim Saleh interupsi. Ya, di dalam penutupannya Pak Sakari Suwut untuk menutup sidang paripurna itu. Beliau interupsi bahwa kedua calon ini tidak jelas. Bahwa Pak Naro menyadari, P3 menyadari tidak mungkin terpilih. Dari 1.000 anggota DPR kan, ya dari 1.000 kan kita kan cuma 150. Nah tetapi ada presiden utusan daerah waktu itu, dengar-dengar waktu malam di hotel wisata penginapannya praksi utusan daerah, yang sekarang yang di belakangnya H itu, yang jadi Tensia Grand Indonesia. Ya Grand Indonesia itu gedor. Ketua praksi ABRI. Kalau terjadi voting, pilih Pak Naro. Wah, menarik tuh ya. Pak Naro waktu itu menyadari, karena ada pasal di tatip capres itu, bahwa wakil presiden terpilih harus dikonsultasikan dengan presiden terpilih. Yang secara otomatis sudah jadi Pak Harto kan. Kan tidak mungkin pilih Pak Naro. Waktu itu Pak Sudarmono sekretaris negara, ketua umum Golkar lagi. Golongan karya. Tetapi Pak Naro tidak mau mengundurkan diri. Saya boleh mundur diri, tapi kalau ditarik praksi saya, praksi P3. Makanya praksi P3 yang menarik. Kan gitu. Nih teman-teman, nih cerita sejarahnya banyak nih, karena beliau memang sudah aktif sejak lama gitu ya. Pak, satu lagi Pak, sebelum nanti kita ngobrolin dapil sedikit ya. Kalau Bapak tuh melihat P3 itu secara kesejarahan kan begitu panjang, tapi secara nilai-nilai Pak, ini kan menarik ya ngelihat platformnya, asasnya, dan entah kenapa saya kalau jumpa Bapak tuh seorang yang tipe kayak riang gembira gitu. Mungkin bisa dielaborasi Pak, apa beberapa hal yang saya ungkapkan tadi? Karena mungkin waktu saya muda, saya bergaul sama orang senior. Ya jadi jomplang kan gitu. Masanya saya bergaul sama anak muda kan gitu. Karena masa-masa saya yang sekarang di DPP itu kan zaman saya Indrom Pangkapi, Datu Indrom Pangkapi. Nah, yang lain-lain sudah selesai, cuma Sarkasi Nur. Ya sama Batir Hamzah kan gitu loh. Ya jadi kan jomplang. Padahal saya masih, ya karena saya memang lebih awal masuk P3. Ya karena umur 20 tahun saya sudah di P3. Nah dari situlah saya ber-P3, saya belajar berorganisasi. Ya saya ada beberapa organisasi ormas yang saya ikuti. Ya salah satunya saya sekjen di Kerukunan Keluarga Pangkep itu. Nah salah satunya saya sekretaris Yayasan Produsen Nasional. Ya saya dulu pernah menjadi pengurus Organda DKI. Ya kan gitu loh. Jadi sebenarnya konstituen saya ada di sini kan gitu loh. Ya bayangin aja, saya itu memanage sopir-sopir taksi waktu itu kan 1.000. Ya kalau dikali sama keluarganya kan sudah belum tetangganya kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya kan gitu. Nah mengenai P3 yang kenapa saya punya nilai sebenarnya ini P3 itu tadi, saya bersyukur sama Pak Mar. Dengan kehadirannya Pak Mar sebagai PLT menghadirkan ini namanya media ini. Karena kita sebenarnya kekurangan seperti itu. Corong kita nggak ada. Ya salah satunya ini fungsinya saya, makanya saya berterima kasih sekali. Ya karena dari sinilah kita menggagas ide-ide untuk disebarkan kepada masyarakat.
Kalau kita berharap kepada media-media yang tidak mau, dia punya juga Kepentingan partai yang kan lain. gitu loh. Ya anggap aja kan gitu, siapa yang tidak punya, yang mendirikan partai yang tidak punya media. Cuma P3 aja, makanya mudah-mudahan ini berlanjut sampai besar, sampai kita bisa menyamai mereka itu semua. Amin. Ya. Amin. Amin. Itu aja kan gitu. Oke. Daeng, sekarang kita ngomongin Dapiat. Ini Daeng menarik ya. Kita coba ulas sedikit ya. Ini Jateng 4 itu meliputi wilayah Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Iya. Ya. Kalau secara umum, Daeng, kalau Daeng lihat gitu ya, apa tantangan-tantangan di sana yang dirasa perlu di-address oleh P3 atau perlu diperbaiki oleh P3? Kalau mungkin yang tantangannya di sana itu memang banyak. Ini kan basisnya orang lain. Ya kan gitu. Basisnya orang lain, kita ingin mencoba masuk ke area sana kan gitu. Tentu tantangannya sangat berat. Yeah. Makanya diperlukan itu tadi edukasi yang betul-betul ke bawah, memberikan pemahaman apa itu P3 kan gitu. Dari mana itu asalnya P3? Karena kemungkinan banyak orang yang tidak mengenal. Yeah. Ya, berangkat dari situ. Karena saya lihat itu saya jalan ke Wonogiri itu kan hampir medannya sama di daerah-daerah lain, pegunungan kan gitu. Yeah. Di mana areal-areal itu saya nggak tahu, yang seperti ada mengatakan bahwa ini data-data kemiskinan semakin naik kan gitu loh. Nah, anehnya juga pemerintah semakin banyak gelontorkan sampai semakin naik kemiskinannya kan gitu. Ya, jadi itu saya sepaham bahwa data kita harus dibenahi. Termasuk di daerah saya di Sulawesi Selatan itu. Di mana daerah saya penghasil semen. Berdiri semen Tonasa di sana, ada perikanan, ada perkebunan, ada tambang yang lain-lain itu, tapi dinobatkan menjadi daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Coba, kan bingung juga kita ini. Ya, jadi angka kemiskinan itu saya tidak terlalu sama dengan survei-survei yang kita selalu dengar ini sekian kan gitu loh. Ya karena kenyataannya begitu. Tapi berarti menarik ya, berarti pilihan P3 punya visi kerja mudah, harga murah, hidup berkah, itu sebenarnya sangat esensial. Sangat esensial. Tetapi tidak menjadi esensial kalau tidak dipopulerkan. Iya. Nah inilah tugasnya, saya selalu mengatakan teman-teman, jangan selalu berpikir untuk menjadi anggota DPR. Berpikirlah bagaimana memenangkan pertarungan ini Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa siapa yang terkirim ke DPR nanti ke Senayan dilantik itu persoalan lain. Sudah ada takdirnya juga. Sudah ada takdirnya masing-masing kan gitu loh. Tapi yang penting kita harus kembangkan itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Alangkah naifnya. Umur 51 tahun. P3 yang mengajarin itu semua yang beredar itu dari partai-partai itu. Kader-kadernya kok kita dikalahkan. Itu aja logika berpikir. Makanya itu saya katakan. Kalaupun P3 terakhir saya meninggalkannya seorang diri kan gitu. Mantap, patriotik sekali ya. Bang Asya, ini kan menarik Bang ya. Di satu sisi tentu kalau kita bicara elektoral, orang cenderung sekarang memilih orang. Betul. Tidak memilih partai. Ya kan, ini bisa dilihat dari angka-angka ya. Biasanya yang memilih orang itu lebih banyak daripada yang memilih partai. Tapi sebenarnya saya melihat P3 itu punya potensi lain. Dalam artian minimal ada ceruk di mana pemilih-pemilih loyalnya juga sebenarnya masih banyak. Generasi mungkin 80 ke atas itu kan sebenarnya masih cukup loyal. Mereka terpapar, tahu P3 itu lambangnya Ka'bah dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya membuat generasi yang muda ini juga lebih mengenal P3? Ya, kalau bisa seloyal Daeng gitu. Daeng ada pemikiran nggak gimana caranya anak-anak muda lebih kenal P3 dan tentu sayang sama P3? Rekrutmennya agak berbeda. Kemarin itu kita sudah coba. Nah, Abang sambil minum boleh loh, Daeng? lagi puasa. Oh, lagi saum.
Kemarin kita udah coba itu karena kita kan ada lembaga siaga bencana DPP. Oh iya, Ya, saya salah satu pengurusnya di sana. oke. Kan Iip adalah ketuanya kan gitu. Iya. Nah, itu kita coba Kemah Persatuan di Sukabumi, itu generasi muda antusias datang. Nah, tentu memang makanya kan saya selalu ngomong di DPP, keluar dari zona nyaman kita. Maksudnya keluar dari zona nyaman kita itu keluar cari di pinggir-pinggir jalan. Kalau untuk pesantren sudah ada, udah udah top lah di situ, udah ada basis kita kan gitu. Tapi di luar itu kita belum ada. Nah, gunakanlah ini kan gitu. Nah, termasuk itu tadi itu saya kan juga pengurus di GPK. Ya. Ya kan gitu. Gerakan Pemuda Ka'bah kan gitu loh. Nah, itu salah satunya embrio juga itu DP3 kan gitu loh. Ya. Jadi bagaimana caranya kita harus mengajak ya? Iya. Dengan beragam cara Betul. yang sekarang diminati. Betul. Itu ya kuncinya. Ya itu kuncinya. Karena kenapa? Baik yang ada di pesantren mau yang di pinggir jalan kan cuma satu suaranya juga. Iya. Kita kan mencari suara dulu ini. Dan kita nggak boleh membayangkan atau kita hanya berromantisme aja. Betul, ya Pak, bahwa ya. P3 ini partai yang misalnya yang senior. Ya. Itu kita syukuri sebagai sebuah realitas sejarah, tetapi untuk cari yang muda-muda kita harus... Betul. Nah, caranya itu tadi kita kembalikan bakar semangatnya melalui patriotisme itu untuk ke generasi muda, kan gitu loh. Bahwa zaman itu aja Partai Persatuan Pembangunan ditekan masih bisa eksis, kan gitu loh. Nah, kan orang kan itu tadi saya ceritakan sidang umum itu, bagaimana belenggu. Tapi kita harus keluar dari situ. Coba kalau kita kumpulkan anak muda bahwa ada patriotisme kayak gitu zaman perjuangannya P3, dengan sendirinya tertarik. Ya, karena terus terang aja ya, banyak anak-anak muda sholat nanti aja dulu Pak kan gitu loh. Partai Islam kan gitu P3 sholat ini gini semua yang dianggap bahwa kita kampanyenya katanya, saya bilang tidak. Ya, P3 itu juga ada segmennya itu, segmen sana silahkan, segmen ini silahkan. Tetapi yang penting tidak melanggar aturan-aturan. Silakan aja mau berkiprah di mana, pendaki gunung apa, silakan aja kan gitu loh. Tapi ada pakemnya yang harus kita jaga. Lebih bagus saya bilang kalau begitu Anda menumbuhkan gitu cinta lingkungan, dan itu bagian daripada Islam, menjaga kelestarian lingkungan hidup kan gitu loh. Nah, itu yang kita kurang karena yang menjadi masuk ke partai ini anak muda maupun bukan anak muda selalu orientasinya ke DPR. Terus terang aja. Iya. Selalu orientasinya ke DPR. Karena kenapa? Itulah kelemahan kita. Kalau dianggap ini kelemahan, ini cara berpikir saya ya. Karena kita tidak melaksanakan rekrutmen yang benar. Ya, tidak ada kaderisasi yang berlanjut. Saya setuju tuh Pak. Karena kaderisasi itu kan sebenarnya mengkaderisasi ideologinya juga ya Pak ya. Tentang prinsip perjuangan, hikmah P3, itu kan hal-hal yang sebenarnya harus terinternalisasi dulu ya. Betul. Jadi orientasinya itu bukan orientasi kekuasaan ansih. Betul, gitu. Itu kesesuaian dengan sendirinya. Kalau P3 menang, kekuasaan apa yang kau ingin dapatkan? Iya. Semuanya gampang kan gitu. Tapi sebaliknya. Iya, kalau tidak mau apa? Makanya rebutan kan gitu loh. Tapi kalau kita berpikir satu tujuan, sama-sama, soal keterpilihan nanti itu soal nanti. Takdirnya yang menentukan, saya rasa P3. Bos, Mas Imam, 51 tahun, itu perjalanannya P3. Tetapi sebelumnya, secara embrio P3 sudah melakukan mengisi kemerdekaan di Orde Lama. Bayangkan, Partai NU, Partai SI, Perti, itulah yang melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Ada partai lain yang mengaku NU, tetapi bukan NU yang mendirikan, person NU. Wah, ini menarik, ini sejarah nih. Person NU,
yang individual mendirikan partai kan. Tetapi kalau P3 betul-betul NU menyerahkan kekuasaannya ke P3 Melalui fusi itu. melalui fusi. Saya tidak mau menarik diri nih dari politik. Silahkan P3 yang mengelolanya. Biarlah saya kembali ke Kito. Begitupun juga MI, Perti, SI. Oh, jadi dari sisi kesejarahan tuh lebih kokoh sebenarnya. Lebih kokoh P3 dibanding partai yang lain. Kalau itu kan individu. Kebetulan ketua PBNU mendirikan partai. Ya kan? Gitu loh. Iya. Tetapi kalau NU itu partainya orang P3. Iya. Rahimnya. Akar ideologisnya. Ada kan ideologisnya. Karena bersatu di situ. Iya. Ya. Kalau yang didirikan orang lain itu pemikiran pribadi-pribadinya yang mengadopsi partai NU kan gitu. Tapi P3 diserahkan kekuasaannya itu oleh PBNU, oleh MI, oleh Perti, oleh Syarikat Islam. Kelola ini secara politik. Biarlah kami kembali ke masyarakat. Kembali ke hitoh kalau Kembali bahasa ke NU. kita. Nah itu. Ini yang seringkali nggak bisa diresapi ya Ya. oleh kita-kita, apalagi mungkin yang baru-baru, yang Ya. muda-muda. Ya, ini informasi berharga saya rasa. Pak. Ya. Terima kasih. Pak, sekarang kita pertanyaan cepat Pak. Ini lucu-lucuan Pak. Ya, Biar nggak terlalu serius Pak. Betul. Soalnya ntar kalau serius-serius nanti kan yang nonton banyak anak muda. Jadi kita agak bercanda-bercanda. Pilih salah satu Pak. Menilai berdasarkan prestasi atau potensi Pak? Potensi. Menerima kritik atau mempertahankan pendapat sendiri? Menerima kritik. Harus terbuka Pak ya. Mengelola waktu atau mengikuti alur waktu? Mengelola waktu. Membangun jaringan atau berfokus pada keterampilan? Membangun jaringan. Berinvestasi untuk diri sendiri atau lingkungan sekitar? Lingkungan. Wah, itu makanya masuk partai ya kan? Partai mikirin lingkungan ya. Menyesuaikan dengan norma sosial atau menetapkan standar sendiri? Norma sosial. Kebebasan berekspresi atau pertimbangan etika? Ekspresi dan etika sebenarnya kan gitu. Dua-duanya sih. Dua-duanya penting ya. Kalau ekspresi tanpa beretika juga nggak Bahaya. jalan kan gitu lah kan. Tapi kalau beretika tapi hanya ansi etika nanti nggak ada kreativitas, nggak ada ekspresi. Oke. Menyelesaikan konflik secara langsung atau sebaliknya menghindari konfrontasi? Seharusnya menghindari tetapi harus diselesaikan konflik kalau memang ada. Dan kalau terpaksa berkonflik, Ya, itu ya harus nggak ada salahnya untuk berkonflik. Oke, terima kasih ya Pak. Ini menarik. Tepuk tangan boleh. Pak, ini kita sampai di ujung Pak. Di ujung ini kita ingin dedikasikan buat anak-anak muda. Apalagi tadi Bapak cerita banyak sekali sejarah. Dan sejarah ini kan harus ada tongkat estafetnya. Ya. Tongkat estafetnya tentu ke anak-anak muda yang mungkin jangan-jangan di Gen Z itu mulai berjarak dengan sejarah P3. Betul. Apalagi sekarang partai banyak begitu Pak ya. Nah, kami mohon Bapak bisa berikan masukan mungkin atau ajakan memilih juga boleh kepada teman-teman Gen Z. Nanti Bapak arahnya ke sini. Nanti nama acaranya itu Hai Anak Muda. Jadi Hai Anak Muda, nah Daeng bisa tambahkan selebihnya. Boleh nasihat, boleh ajakan memilih dan seterusnya. Paham Pak? Ya. Oke. Daeng silakan arahnya ke sini. Hai anak muda. Hai anak muda. Penentuan nasibmu pada tanggal 14 Februari 2024. Disitulah masa depanmu diuji. Makanya saya berharap kepada generasi muda yang saat ini, datanglah ke TPS-TPS terdekat dan pilihlah partai yang sesuai hati nuranimu. Tapi saya berharap Partai Persatuan Pembangunan nomor 17 itulah yang penting. Di samping mengajarkan etika moral, agama, dan berpolitik secara sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali cerita, informasi, sejarah begitu ya, dan energi. Ya. Itu yang penting. Karena saya setiap melihat Daeng itu selalu bersemangat pada momen apapun dan itu genuine sekali yang saya rasakan. Saya pun kalau misalnya dipanggil P3, ibaratnya itu cacing-cacing saya hidup. Cacingnya aja hidup beda. Iya kan gitu. Darinya loyo menjadi antusias.
Wow. Karena saya pernah mengalami sejarah pahit. Berpartai membesarkan P3 bersama ayahanda saya. Ya. Dan itu jadi memori ya. Ya itulah yang jadi energi. jadi energi kan gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Bapak saya bangga di akhirat sana kan gitu. Bahwa ada generasinya. Ada generasi yang mengikuti beliau. Karena ya lain-lain kan jadi pegawai negeri, tentara ya jadi nanti ibaratnya setelah itu baru masuk kan gitu loh, karena tidak boleh berpolitikan gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi saya persis tahu ayahanda saya kan gitu loh. Kalau dulu katanya anggota DPR waktu zaman saya ayahanda saya 3 bulan baru digaji. Dapat honor kan gitu loh. Itu pun dari pasar yang katanya itu uang kalau di Makassar itu retribusi pasar kan gitu. Bau ikannya masih tercium kan gitu. Nah, makanya saya berharap para pendiri para pemegang struktur partai, kader-kader partai, marilah kita berjuang. Tidak ada orang lain yang bisa membantu kita kecuali kita sendiri. Itu yang paling penting kan gitu, saya rasa. Pak Agus, terima kasih sudah hadir, memberikan banyak informasi dan semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang suka terhadap Pak Agus, terhadap nilai-nilai yang dijaga dan diperjuangkan, bisa pilih Pak Agus di Dapil Jateng 4. Nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2. Ya. Dapil Jateng 4 nomor 2 atas nama Pak Agus Salim Hasga. Betul. Begitu ya. Silakan nanti lihat nomor 17, ya, Partai P3, nomor urutnya 2. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini kalau memang Anda merasa bermanfaat. Saya Imam Priyono pamit, Pak Daeng Hasga pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Daeng. Masya Allah.